Shalom, selamat hari Minggu, sukacita yang besar, Kristus telah menyelesaikan pekerjaan Bapa yang telah mengutusnya. Roh Kudus pun telah dicurahkan sebagai bukti bahwa Allah sungguh tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu, kita diutus membawa damai, cinta kasih, dan menjadi sesama kepada semua orang. Di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, kita terus menyatakan panggilan dan pelayanan kita dengan komitmen seperti kasih Kristus kepada kita, dan tema kita minggu ini, melayani tanpa pamrih. Marilah kita bersyukur, mengagungkan, dan memuliakan namanya yang kudus. Mari kita bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita. Kita mengangkat pujian dari PKJ 7, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Bersyukurlah pada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dari segala orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Puji Tuhan, salam bagimu juga. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang telah disampaikan pada minggu sebelumnya, perjamuan kudus adalah suatu pelayanan yang Tuhan Yesus sendiri kehendaki untuk tetap dilakukan sampai Ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaan-Nya. Setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, yaitu mati untuk menebus dan membebaskan kita dari kutuk dosa. Mari kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mengaku dosa kita. Saudara-saudara, kita telah jauh berjalan menikmati kehidupan ini. Semakin jauh perjalanan, kita menyadari semakin besarnya kemurahan, kesetiaan, dan kebaikan Tuhan yang kita alami. Namun,
kita juga selayaknya mengakui bahwa kita seringkali jatuh ke dalam dosa melalui berbagai cara dan sikap hidup yang tak berkenan kepada Tuhan. Tuhan pun mungkin kecewa terhadap kita. Mari kita membuka diri di hadapan-Nya, menyatakan penyesalan dan memohon pengampunan-Nya. Tuhan, kami berdosa. Kami sungguh-sungguh berdosa. Di hadapan-Mu Tuhan, kami memohon pengampunan. Saudara-saudara, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan.
kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bermazmur secara berbalasan, terambil dari Mazmur 116, ayat yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-19. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan, Dan akan menyerukan nama Tuhan akan membayar nasarku kepada Tuhan, di depan seluruh umatnya. berharga di mata Tuhan. Demikian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, Aku Hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu, Dan akan menyerukan nama Tuhan akan membayar nasarku kepada Tuhan, di depan seluruh umatnya. di pelataran rumah Tuhan. Di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Amin. Amin. Mazmur 66 ayat yang keempat. Kita mengangkat pujian. Kini ku masuk rumah Tuhan untuk membayar nasarku atas janjiku waktu susah. Ku bawa korban bersyukur, mari dengarlah sekalian yang takwa pada Allahmu, bila bukannya kebajikan, Ia kabulkan doaku. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk ini mari kita berdoa. Kita berdoa. Segala hormat, puji, dan syukur layak dan patut kami persembahkan ke hadapan-Mu ya Tuhan. Oleh karena di sepanjang perjalanan kehidupan kami terus mengalami dan menyaksikan betapa besar kasih dan setia-Mu tetap berlaku dalam kehidupan kami hingga pada kesempatan ini. Karena kasih-Mu lah kami diberi kesempatan untuk bersama-sama beribadah. Kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, urapi kami agar dengan urapan itu kami diberi hikmat untuk dapat mengerti firman-Mu. Jauhkan dari kami segala macam gangguan, rintangan, kuasa kegelapan, agar kami sungguh-sungguh fokus dan bersukacita pada berita firman-Mu. Ampuni segala dosa kami, dengar kami. Kami datang kepada Bapa di surga, dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita yang pertama terambil dari Kejadian 18, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-15. Kejadian 18, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, Tuhanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah
beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian, bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya. Sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah, mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik, dagingnya, dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana di dalam kemah. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan birahikah aku setelah aku jadi layu, sedangkan tuanku sudah tua? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa, sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Demikian firman Tuhan. Pembacaan yang kedua dari Roma 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Firman Tuhan, hasil pembenaran. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena itu, kita masih lemah. Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik, ada orang yang berani mati. Akan tetapi, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Amin. Haleluya. Untuk pembacaan kitab Injil saya jemput jemaat berdiri. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca dari Injil Matius pasal 10 ayat 1 sampai ayat 15.
Ada dua perikop. Perikop yang pertama, Yesus memanggil ke-12 rasul. Perikop yang kedua, Yesus mengutus ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Amin, firman Tuhan. Jemaat silakan duduk kembali. Selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu, saudara-saudara dapat bersama-sama
beribadah pada kesempatan ini. Puji, syukur, dan hormat layak dan patut kita persembahkan ke hadapan Tuhan. Sebab hanya oleh karena kasih-Nya kita diberi waktu dan ruang bersama-sama beribadah, bersama-sama membaca dan hendak merenungkan firman Tuhan dengan tema melayani tanpa pamrih. Saudara-saudara tentu tahu dan selalu ingat lagu ini. Hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Apa yang diberi dan siapa yang memberi? Yang diberi adalah kasih, dan yang memberi adalah ibu. Selengkapnya lagu itu berbunyi, kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Ibu memberi kasih kepada anaknya sepanjang waktu, dan kasih yang diberikan itu tak diharapkan berbalas. Bak surya yang menyinari dunia, surya yang hanya memberi sinar dan terangnya. Atas kasih ibu yang tak mampu terbalaskan itu, Iwan Fals dalam syair lagunya mengatakan, ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah. Seperti udara, kasih yang kau berikan tak mampu ku membalas. Ibu, pengorbanan ibu mengasihi anak sangat luar biasa. Ibu mengasihi tanpa mengharapkan balasan. Ia hanya memberi, tak harap kembali. Begitulah sifat kasih ibu kepada kita. Hari ini kita merenungkan firman Tuhan dengan suatu tema yang mengajak kita untuk melayani tanpa pamrih. Dalam melayani terkandung unsur memberi. Bahkan wujud nyata dari melayani adalah memberi. Memberi harta milik, memberi perhatian, memberi waktu, memberi tenaga, memberi kasih dalam berbagai bentuk dan perwujudannya, dan lain-lain. Yang muncul dalam pikiran saya pertama kali membaca tema ini adalah sejumlah pertanyaan. Masih adakah orang yang mau melayani tanpa mengharapkan sesuatu? Dapatkah saya, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan kita semua melayani tanpa bermaksud memperoleh suatu keuntungan pribadi? Apakah sesungguhnya motivasi pelayanan kita? Dan yang terpenting adalah bagaimana melayani tanpa pamrih.
Kita dituntun untuk memahami tema melayani tanpa pamrih melalui kisah panggilan dan pengutusan murid-murid Yesus. Dengan mengumpulkan ke-12 murid itu, Yesus mau menegaskan bahwa ia adalah Mesias untuk seluruh Israel. Ada banyak hal yang menarik dalam kisah pengutusan rasul-rasul Yesus ini. Yang pertama, orang-orang yang dipanggil menjadi rasul itu adalah orang-orang yang bagi kita mungkin tak masuk hitungan. Latar belakang pekerjaannya, nelayan, pemungut cukai, dan entah apa lagi. Sepertinya tidak mendukung untuk menjadi seorang yang akan pergi memberitakan Injil. Begitu rasul-rasul itu dipilih, mereka langsung praktek lapangan. Pergi dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Kedua, Yesus pertama-tama berpesan kepada mereka untuk tidak menyimpang. Artinya fokus, mengarahkan perhatian pada sasaran. Ketika dalam pelayanan kita bisa dan biasa menyimpang dari tujuan yang seharusnya, Yesus mengingatkan kita untuk kembali fokus dan selalu fokus pada sasaran. Yang ketiga, para rasul tidak perlu bingung dengan apakah orang-orang menerima atau tidak menerima para rasul itu. Mereka diperintahkan untuk memberi salam. Jika mereka layak menerimanya, maka salam itu akan turun atas mereka. Jika tidak, salam itu akan kembali kepada rasul. Dan jika seseorang tidak menerima dan mendengarkan perkataan rasul, rasul diminta untuk keluar dari rumah dan kota itu. Buah dari pemberitaan para rasul bukan pertama-tama ditentukan oleh para rasul. Dan para rasul tidak dapat memaksakan kehendak mereka atas orang-orang yang mereka jumpai. Yang keempat, sejumlah larangan dari Yesus kepada rasul-rasul itu. Jangan membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggang. Jangan membawa bekal dalam perjalanan. Jangan membawa baju dan 2 helai, kasut atau tongkat. Apakah mungkin untuk pergi melakukan suatu pelayanan tanpa membawa apa-apa? Tetapi di sini Yesus melarang. Alasannya jelas. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Tuhan sendiri akan mencukupkan kebutuhan para rasul melalui orang-orang yang mereka jumpai dan layani. Di Injil Lukas 22 ayat 35 sampai 36, Yesus berkata, atau tepatnya bertanya kepada murid-muridnya, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, suatu pun tidak. Rasul Paulus juga pernah membeberkan kepada jemaat Korintus bahwa sebagai rasul sesungguhnya ia mempunyai sejumlah hal yang merupakan haknya sebagai pemberita Injil. Tetapi semua itu tak dituntutnya atau tidak mempergunakan hak-hak itu. Kata Paulus, sebaliknya,
Kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Paulus lebih mengutamakan kewajibannya daripada haknya. Terlalu banyak menuntut dalam dunia pelayanan dapat merintangi, dan itu justru menjadi beban bagi pemberitaan Injil. Yang semestinya terjadi adalah setiap kita yang mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan adalah melayani tanpa pamrih. Pamrih di sini diartikan sebagai maksud yang tersembunyi dalam memenuhi keinginan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Jadi kalau dikatakan melayani tanpa pamrih, berarti melayani tanpa maksud tersembunyi untuk memperoleh keuntungan pribadi. Namun seperti pertanyaan saya tadi, masih adakah orang yang mau melayani tanpa mengharapkan sesuatu? Dalam dunia di mana tidak sesuatu yang tanpa bayar atau gratis, dapatkah kita melayani tanpa pamrih? Ini suatu pertanyaan yang amat perlu untuk kita renungkan secara mendalam. Dalam merenungkan hal itu, mari kita melibatkan Yesus yang sudah lebih dulu melayani kita. Dari Dialah kita belajar bagaimana melayani dengan sebenarnya. Sabda Yesus kepada rasul-rasul yang diutusnya, "Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Kita semua telah beroleh anugerah keselamatan dengan cuma-cuma. Injil kasih karunia Allah telah diberikan tanpa bayar. Maka kita pun harus memberikannya dengan cara memberitakan Injil juga dengan cuma-cuma. Jika dari tugas pemberitaan itu ada sesuatu yang kita terima, itu bukan berarti karena ada pamrih, melainkan itu tanda yang diberikan kepada kita sebagai bukti pemeliharaan Tuhan yang selalu mencukupkan berkat-Nya dalam hidup orang-orang yang melayani Dia. Orang-orang yang melayani Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu untuk kebutuhan hidupnya. Tugas kita hanyalah melayani Tuhan dengan tulus ikhlas, dengan jujur, dengan setia, dengan tekun, rajin, dengan sepenuh hati, dan dengan bersungguh-sungguh. Dan ingat, Tuhan yang tidak terlihat itu melihat dengan jelas seperti apa motivasi kita melayani Dia. Tema renungan kita saat ini bermaksud untuk mengoreksi motivasi pelayanan kita. Jika selama ini kita mengira dapat membalas Tuhan dengan melayani Dia, seberapa indah dan seberapa banyak pelayanan kita kepada Dia. Jika sebelumnya kita melayani Tuhan dengan motivasi yang keliru, saat ini kita diajak untuk mempunyai suatu motivasi pelayanan yang benar, yakni melayani tanpa pamrih. Kita melayani Dia karena Dia sudah memberikan anugerah terbesar dalam hidup kita. Dia memberikan jauh lebih besar dan lebih banyak daripada yang kita butuhkan. Dan dengan penuh pengorbanan, Ia melayani kita di dalam Kristus. Kita semua menikmati keselamatan sebagai hasil pembenaran dari Allah di dalam Yesus Kristus.
Karena itu saudara-saudara, kita hanya bisa bermegah karena Kristus. Marilah kita melayani Kristus tanpa pamrih. Kita pergunakan seluruh waktu hidup kita untuk melayani Tuhan sebagai ungkapan syukur kita kepadanya, dengan cara mempersembahkan semua yang Tuhan telah berikan kepada kita. Kepada ke-12 murid yang ditetapkan dan diutus itu, Yesus memberi kuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan ajaib seperti mengusir roh-roh jahat dan menyembuhkan segala penyakit. Dalam diri kita juga berdiam Roh Kudus yang telah dicurahkan Allah ke dalam hati kita. Roh Kuduslah yang akan menolong kita melayani Tuhan melalui pelayanan kepada semua orang. Roh Kuduslah juga yang akan membuat kita bertahan terhadap beratnya tantangan dalam pemberitaan Injil dan membuat kita yakin akan janji-janjinya. Dalam masa pandemi COVID-19 yang sudah kita alami sekitar 3 bulan terakhir, dan kita belum tahu sampai kapan ini akan berlangsung. Pelayanan yang tanpa pamrih sangat dituntut, sangat dibutuhkan untuk kita manifestasikan. Ketika semua kita mengalami penderitaan, semua membutuhkan pertolongan. Semua perlu tindakan kasih yang konkret. Disinilah melayani tanpa pamrih itu akan kita nyatakan. Semua demi kemuliaan Tuhan. Roh Kudus menolong kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersaat teduh merenungkan betapa besar kasih dan anugerah Tuhan yang telah kita terima. Bagaimana kita menjawab anugerah Tuhan itu? Bagaimana kita memberikan waktu dan kesempatan kita untuk melayani Dia? Tuhan kiranya senantiasa menguatkan kita, memampukan kita menjalani hidup ini dan melakukan tugas tanggung jawab kita sebagai pelayanan kita terhadap Tuhan. Amin. Untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli, saya jemput jemaat berdiri. Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan zaman, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tuhan Maha Kuasa.
silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membawa ungkapan syukur kita melalui persembahan syukur. Kita diingatkan dalam Mazmur 116 ayat yang ke-12 sampai 14, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Sambil persembahan dijalankan, kita mengangkat pujian dari PKJ 163, pakailah seluruh hidupmu. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan milik kamu bergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta, Dia tahu yang kau butuhkan. Kini dan selamanya. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan kasih-Mu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta, Dia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam akta khusus perjamuan kudus. Kita akan bersekutu dalam meja perjamuan kudus. Roti dan anggur dalam perjamuan kudus hendaknya kita terima sebagai tanda dan materai dari kasih dan kesetiaannya kepada kita. Di dalam perjamuan kudus ditegaskan kepada kita bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus, melalui pengorbanannya yang sempurna, telah membebaskan kita dari sumber segala kesusahan, yaitu dosa. Suatu perjanjian baru diadakannya dengan kita, dan Roh-Nya yang menghidupkan itu dikaruniakannya kepada kita, supaya kita dapat hidup dengan Dia dalam suatu persekutuan yang benar. Ia menghubungkan kita seorang dengan yang lain dalam kasih yang benar, yang patut dinampakkan dalam hidup kita melalui perkataan dan perbuatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih dan Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mohon Engkau kiranya bekerja dalam hati kami melalui Roh-Mu, supaya di dalam perjamuan kudus ini kami dengan penuh kepercayaan menyerahkan diri kepada anak-Mu Yesus Kristus. Kenyangkan dan segarkanlah kami dengan roti kehidupan, yaitu Yesus Kristus, supaya kami mampu menanggung salib dan mengiring Engkau. Kuatkanlah kami supaya dosa tidak lagi menguasai kami. Kiranya Kristuslah yang berkuasa atas hidup kami dan kami hidup di dalam Dia. Ya Bapa yang rahmani, kuatkanlah dan anugerahilah kami pengampunan dalam menanti kedatangan Tuhan yang akan menyambut kami. Hiburkan kami untuk mampu bertahan di dalam memikul salib dan menyangkal diri kami, mengaku penebus kami, serta melihat kepadamu baik dalam suka maupun dalam duka. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
anggur yang kita lihat ini. Hendaklah kita terima sebagai tanda dan meterai dari pengorbanan dan persekutuan dengan Kristus, supaya kita dipeliharakan dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus. Janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan dengan iman kita mengangkat hati kepada Yesus Kristus, Tuhan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa seperti yang diajarkan kepada kita. Doa Bapa kami, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, segala perkara telah sedia. Tuhan Yesus bersabda, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari, silakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan Yesus Kristus. Tuhan Yesus bersabda, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Ambillah dan makanlah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, cawan minuman yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan Yesus Kristus. Sabda inilah darahku, janjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ambillah. Minuman ini
Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Amin. Kita muliakan Tuhan dari PKJ 157 ayat yang pertama. Masing-masing dalam hati baru kembali ke tempat. Silakan kembali ke tempat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa cepat. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami persembahkan kepadamu. Kami menyadari dan mengaminkan betapa besar kasih dan setia Tuhan yang terus berlaku dalam kehidupan kami hingga pada kesempatan ini di sini. Tuhan memperkenankan kami bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Bersama-sama membaca dan merenungkan firman. Ya Roh Kudus, Engkau meteraikan firman ini dalam hati kami untuk menjadi pedoman, menjadi kekuatan dan penuntun dalam mengarungi hidup anugerah-Mu, dalam melakukan berbagai tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang-orang yang telah ditebus. Yakinkan kami dengan sungguh bahwa Engkau telah menyatakan kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Engkau telah menyelamatkan kami. Kami mohon agar dengan dasar iman seperti ini, kami pun memberitakan keselamatan kepada siapapun yang kami jumpai dalam hidup ini. Terima kasih, Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami bersama-sama memberikan persembahan. Apapun bentuk dan peruntukannya, Tuhan berkati, agar semuanya mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang masih ada pada kami, jadikan sebagai sumber sukacita. Terima kasih untuk pelayanan perjamuan kudus yang boleh kami alami pada kesempatan ini. Kiranya melalui perjamuan kudus ini kami sungguh diingatkan, diyakinkan bahwa Allah telah berkorban dalam Yesus Kristus untuk menyelamatkan kami. Kami mohon agar setiap kali kami mengalami perjamuan kudus, mengalami persekutuan ini, kami terus mengingat betapa besar kasih setia Tuhan. Kami terus berdoa
untuk para pelayan Tuhan, majelis jemaat di jemaat ini, panitia, pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu, kru multimedia Jemaat Bukit Tamlandrea, tim ibadah, kantoria, pianis, koster, tata usaha, semua saudara-saudara kekasih kami yang ambil bagian mendukung terlaksananya ibadah ini. Berikan kami kesempatan ya Tuhan untuk melayankan yang terbaik di hadapan-Mu. Berdoa, mengucap syukur bersama-sama dengan saudara-saudara kekasih kami yang Kau pertambahkan usianya setahun lagi pada minggu ini. Beri kesempatan sejenak menoleh ke belakang, menyaksikan dengan sungguh dan mengaminkan betapa besar kuasa dan kasih Tuhan tetap bersama-sama dengan mereka, supaya seluruh kehidupan mereka diwarnai dengan sukacita dan pengucapan syukur. Berkati para orang tua kekasih kami dalam kondisi lansia, perkenankan mereka bersukacita dengan kehadiran anak cucu segenap keluarga dan orang-orang yang menaruh empati. Mendukung saudara-saudara kekasih kami yang dalam keadaan lemah karena sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Perkenankan mereka menikmati berkat-Mu berupa kekuatan dan kesembuhan. Berdoa untuk segenap sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Berkati kehidupan mereka. Tuhan, Engkau sungguh mengenal kehidupan dan keberadaan kami. Ketika kami dalam pergumulan ini, yakinkan kami dengan sungguh bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Supaya dengan keyakinan itu, kami terus bersukacita menjalani kehidupan ini sambil berserah diri kepada-Mu. Ketika kami dalam kehidupan ini mengalami sukacita, perkenankan kami meyakini bahwa sukacita ini bersumber daripada Tuhan. Berkati segenap sidang jemaat Tuhan dalam melakukan tanggung jawab pekerjaan dan usaha mereka. Apapun bentuk pekerjaan dan usaha itu, jadikan sebagai cara Tuhan mengalirkan berkat ke dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, kami terus berdoa untuk pergumulan kami bersama-sama dengan semua manusia yang ada di dunia ini karena virus corona. Bergumul karena tidak dapat berjumpa dengan anggota keluarga. Bergumul karena sakit terpapar virus corona. Bergumul karena soal ekonomi. Bergumul karena soal pekerjaan dan sebagainya. Kasihani kami ya Tuhan, berikan kami kekokohan iman dan pengharapan menjalani kehidupan ini dalam pandemi corona. Bapa di surga, berdoa untuk pemerintah dan semua yang bekerja dengan tekun, berupaya memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Beri hikmat, beri kekuatan, kesehatan, lindungi mereka, agar mereka semua boleh bekerja dengan baik, mendatangkan sukacita bagi kami sekalian. Bapa di surga, berikan kami hikmat untuk dapat mengisi hari-hari hidup kami menjalani pandemi corona, agar kami terus berkarya, kami terus bersukacita, memuji, memuliakan nama Tuhan. Ketika ibadah ini usai, kami yang ada di gedung gereja ini akan kembali ke rumah kami masing-masing, dan saudara-saudara kekasih kami yang ada di tempat di rumah masing-masing melanjutkan tugas dan tanggung jawab. Berikan kami kesempatan untuk menjalani hidup ini dengan penuh sukacita. Ini doa kami, syukur kami persembahkan kepada Bapa di surga dalam Yesus Kristus, Tuhan kehidupan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita sama-sama mengangkat pujian dari PKJ 182, Kuutus Kau. Kuutus
Kuutus Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Kuutus Kau mengabdi bagiku. Kuutus Kau membalut yang terluka, menolong jiwa syarat berkeluh, menanggung susah dan derita dunia. Kuutus Kau berkorban bagiku. Karena Bapa mengutusku, kuutus Kau. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pergilah. Roh Kudus menguatkan dan memampukan saudara-saudara untuk menjadi saksinya dan melayani sesama. Kerjakanlah tugas panggilan saudara dengan penuh ketulusan, tanpa pamrih dan rendah hati. Ia mengutusmu. Dalam segala kelemahanku, aku tahu Allahku sempurna. Dia akan memampukanku untuk melayaninya seperti yang Dia kehendaki. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita mengangkat pujian dari PKJ 186, Tuhan mengutus kita.